Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Fajrulmani dengan NIM 2280 dari kelas PADP B. Langsung saja, mari kita bahas materinya. Apa sih pasar keuangan itu? Pasar keuangan merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koperasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, seperti saham dan obligasi. Pasar keuangan ini diperlukan oleh perusahaan, individu, dan pemerintah untuk menambah modal. Selanjutnya, pasar keuangan ini mempunyai pemain utama. Yang pertama, peminjaman. Peminjaman ini merupakan pihak yang memerlukan uang untuk mendanai pembelian mereka. Peminjaman terdiri dari tiga. Yang pertama, perusahaan yang memerlukan uang untuk membiayai investasi atau ekspansi bisnis. Yang kedua, individu yang meminjam untuk membeli rumah, mobil, atau produk lainnya. Dan yang ketiga, pemerintah. Yang selanjutnya, penabung atau investor. Penabung atau investor ini merupakan pihak yang memiliki uang untuk diinvestasikan. Biasanya mereka merupakan individu yang menyimpan uang dengan berbagai macam alasan. Misalnya, mengumpulkan uang untuk uang muka atau menabung untuk biaya kuliah. Nah, perusahaan juga menyimpan uangnya jika memiliki kelebihan kas. Dan yang ketiga, lembaga jasa keuangan atau institusi keuangan. Lembaga ini merupakan pihak yang membantu mempertemukan peminjaman dan penabung atau investor. Lembaga jasa keuangan merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga ini menyediakan jasa kepada nasabah lewat cara menghimpun dana, kemudian menyalurkannya sebagai pendanaan bagi yang membutuhkannya. Selanjutnya, jenis pasar keuangan. Jenis pasar keuangan ini ada 5. Yang pertama, pasar aset fisik versus pasar aset keuangan. Pasar aset fisik ini merupakan pasar yang berupa fisik, contohnya beras, mobil, dan mesin, atau sebagainya. Sedangkan pasar aset keuangan ini berupa obligasi, saham, wesel, dan hipotek. Pasar keuangan berkenaan dengan sekuritas derivatif, di mana nilainya diturunkan dari perubahan harga aset lainnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Dan yang selanjutnya, pasar spot versus pasar futures. Pasar spot ini di mana aset yang dibeli atau dijualkan diserahkan dengan segera atau menggunakan teknik bayar secara langsung. Nah, pasar futures ini merupakan pasar di mana partisipan saat ini setuju untuk membeli atau menjual pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Misalnya, petani dapat melakukan kontrak futures di mana dia pada hari ini setuju untuk menjual 5.000 ton kedelai 6 bulan lagi dengan harga 6.500 per kilogram kepada pengrajin tempe. Transaksi tersebut dapat mengurangi risiko pergerakan harga kedelai yang berpotensi merugikan petani maupun pengrajin tempe. Yang selanjutnya, pasar uang versus pasar modal. Pasar uang ini merupakan pasar untuk sekuritas yang jangka pendek, kurang dari 1 tahun, dan sangat liquid. Pasar uang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan jangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Nah, sedangkan pasar modal itu pasar untuk saham dan utang jangka menengah, 1 sampai 10 tahun, atau jangka panjang, lebih dari 10 tahun. Contohnya obligasi, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pasar perdana versus pasar sekunder. Pasar perdana ini merupakan pasar di mana investor memiliki
saham dari perusahaan pada saat dilakukan initial public offering atau IPO. Sedangkan pasar sekunder merupakan transaksi pembelian dan penjualan sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pasar private financial market versus public financial market. Private financial market merupakan pasar yang transaksinya hanya melibatkan dua pihak. Transaksi pada pasar ini dinegosiasikan secara langsung antara dua pihak tersebut dan dilakukan berdasarkan kesepakatan mereka. Contohnya pinjaman bank. Sebaliknya pada public financial market, siapapun yang memiliki uang untuk diinvestasikan dapat berpartisipasi untuk memberikan pinjaman atau berinvestasi ketika perusahaan bermaksud untuk memberikan pinjaman atau berinvestasi ketika sebuah perusahaan bermaksud untuk meminjam uang atau menerbitkan sekuritas. Selanjutnya, suku bunga dalam pasar keuangan. Tingkat bunga kupon atau kupon rate. Bunga kupon merupakan tingkat bunga yang dijanjikan oleh penerbit sekuritas utang yang sesuai dengan kontrak. Tingkat bunga kupon dihitung dari nilai nominal obligasi atau nilai nominal atau face value adalah nilai pokok obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Misalnya, PTA menerbitkan obligasi sebesar 5 juta per lembar dengan jangka waktu 3 tahun. PTA akan membayarkan kupon obligasi setiap 6 bulan. Besar persentase tersebut sama dengan 5% per tahun dari nominal obligasi. Besar bunga yang akan dibayarkan pemegang obligasi per tahun sama dengan 250.000. Dari mana? Dari 5% dikali 5 juta. PTA membayarkan kupon obligasi setiap 6 bulan selama 3 tahun. Sehingga setiap tahun pemegang obligasi memperoleh 2 kupon. Maka PTA akan membayar kupon setiap 6 bulan sebesar 125.000 dari 250.000 dibagi 2. Selanjutnya, tingkat bunga tunggal atau simple interest. Bunga tunggal ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling mudah untuk menghitung besar bunga pinjaman karena pada metode ini besar bunga dihitung dengan mengalikan tingkat bunga dengan pokok pinjaman dan waktu pinjaman. Biasanya metode ini digunakan pada kredit kendaraan bermotor atau pinjaman jangka pendek. Pada metode ini, angsuran bulanan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Baru sisanya digunakan untuk mengurangi pokok pinjaman. Misalnya, kredit mobil sebesar 100 juta selama 3 tahun dengan tingkat bunga tunggal 9% per tahun. Total bunga yang dibayarkan dapat dihitung sebagai berikut. Bunga selama 3 tahun sama dengan pokok pinjaman dikalikan tingkat bunga dikalikan banyaknya periode. Sama dengan 100 juta dikali 0,09 dikali 3 tahun. Sama dengan 27 juta. Bunga per bulan sama dengan 27 juta dibagi 36 bulan. Sama dengan 750.000. Apabila pinjaman terlambat membayar angsuran, maka ia harus membayar angsuran lebih besar untuk menutup biaya bunga tambahan. Selanjutnya, untuk melanjutkan contoh tersebut, jika peminjaman membayar angsuran tepat waktu, maka bunga yang dibayar setiap bulan adalah untuk 30 hari, sebesar 750.000. Seandainya peminjam terlambat 30 hari, maka bunga yang harus dibayar menjadi 1 juta. Diperoleh dari 750.000 dikali 40 per 30. Sebaliknya, jika peminjam membayar angsuran 5 hari lebih awal, maka biaya bunga yang dibayar menjadi sebesar 625.000. Dari mana? Dari 750.000 dikali 25 per 30. Selanjutnya, add-on rate of interest. Dalam metode ini, seluruh utang bunga dihitung di awal pinjaman, sehingga memastikan bahwa seluruh bunga dilunasi meskipun pinjaman dilunasi sebelum jatuh tempo. Rumusnya, total bunga sama dengan pokok pinjaman dikali tingkat bunga dikali banyaknya periode.
Selanjutnya, diskon method. Dalam metode ini, bunga ditentukan sebelum pinjaman diberikan. Kemudian, bunga dikurangkan dari jumlah pokok pinjaman dan jumlah tersebut diberikan kepada debitur. Contohnya, PTD menerima pinjaman dari bank sebesar 1 juta selama 3 bulan dengan bunga sebesar 12% dengan metode diskon. Besar bunga selama 3 bulan sama dengan 1 juta dikali 12% dikali 3/12. Hasilnya 30.000. Dengan metode diskon ini, PTD menerima pencairan pinjaman sebesar 970.000 dari 1 juta dikurangi 30.000. Pada akhir bunga ketiga, PTD melakukan pembayaran ke bank sebesar 1 juta. Dalam metode ini, sebenarnya penerimaan pinjaman real sebesar 170.000. Nah, selanjutnya, bunga majemuk atau compound interest. Bunga majemuk merupakan bunga yang dihitung dari besarnya simpanan ditambah bunga yang telah diperoleh tetapi belum pernah dibayarkan atau diambil. Jadi, dapat disimpulkan, selain bunga yang dibayarkan atas sejumlah dana pokok, juga pembayaran bunga yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Hal ini yang kemudian menjadi bunga berbunga. Contohnya, PTE menerbitkan surat utang sebesar 1 juta rupiah dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga 12% per tahun dengan metode compound. Perhitungan bunga setiap akhir tahun, bunga tahun ke-1 sama dengan 120.000 dari 1 juta dikali 12%. Bunga tahun kedua sama dengan 134.400.000 dari 1 juta ditambah 120.000 dikali 12%. Yang selanjutnya, bunga tahun ketiga sama dengan 150.528.000 dari 1 juta ditambah 120.000 ditambah 134.400.000 dikali 12%. Dengan demikian, total pembayaran pokok pinjaman dan bunga pada akhir tahun ketiga merupakan 1.404.928.000. Selanjutnya, terdapat ini suku bunga menurut metode pembebanan. Ada 4 nih. Yang pertama, flat rate atau bunga merata. Yang kedua, sliding rate atau bunga menurun. Yang ketiga, annuity rate atau bunga anuitas. Yang keempat, floating rate atau bunga mengambang. Mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, flat rate atau bunga merata. Pada metode ini, besarnya bunga yang dibebankan setiap bulan adalah tetap dan dihitung dari besar pokok pinjaman awal. Demikian pula, angsuran pokok pinjaman dibagi rata setiap bulan, sehingga total angsuran setiap bulannya sama sampai kredit tersebut lunas. Suku bunga ini sering digunakan pada kredit kepemilikan kendaraan bermotor dan kredit mikro. Yang selanjutnya, sliding rate atau bunga menurun. Pembebanan bunga setiap bulan pada metode ini dihitung dari besar sisa pinjaman, sehingga besar bunga yang dibayar setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Namun, pembayaran pokok pinjaman tiap bulan akan sama, sehingga besar angsuran pokok pinjaman dan bunga akan semakin menurun. Suku bunga ini banyak digunakan pada kredit investasi jangka panjang. Yang selanjutnya, annuity rate atau bunga anuitas. Suku bunga ini termasuk kategori suku bunga efektif. Kenapa? Di mana besar bunga yang dibebankan pada setiap angsuran bulanan dihitung secara matematis, sehingga total angsuran setiap bulan nilainya selalu sama, dan beban bunga dihitung dari sisa pinjaman setiap bulan. Bunga ini banyak ditemukan pada kredit kepemilikan rumah. Yang selanjutnya, floating rate atau bunga mengambang. Membebankan besar kecilnya bunga kredit tergantung dari suku bunga pasar pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan bunga sebelumnya. Bunga ini banyak
ditemukan pada kredit modal kerja dan kredit investasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.